Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam membawa jasad Nabi Adam alaihi salam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab tarikh, Imam Al-Hatib Al-Baghdadi mengatakan, Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi, sedangkan Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam adalah nabi. Nuh alaihi salam menjadi orang pertama yang diutus dengan syariatnya, dan mengganti syariat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur yang cukup panjang, namun tidak banyak umat yang mengikutinya sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat mengenai usia Nabi Nuh alaihi salam. Kebanyakan meriwayatkan bahwa beliau berumur 950 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan beliau diutus saat berumur 50 tahun. Berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun, dan hidup setelah kaumnya binasa selama 200 tahun. Total umur beliau adalah 1200 tahun. Bahkan riwayat lain mengatakan usia beliau adalah 1450 tahun. Perkara yang paling identik dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah bahtera besar yang dibuatnya, untuk menyelamatkan diri dari populasi makhluk atas azab yang Allah turunkan. Kronologi awal azab itu karena doa Nabi Nuh alaihi salam yang terus-menerus melihat kezaliman yang dilakukan umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat, dan tidak tahu bersyukur. Quran Surah Nuh ayat 26-27. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab doa sang Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera. Namun terlebih dahulu Nabi Nuh alaihi salam harus menanam pohon untuk bahan kayu. Sekitar 20 tahun kemudian, barulah pohon yang ditanam itu bisa dipakai untuk papan kapal. Ada yang mengatakan selama 40 tahun, Al-Kisai seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran mengatakan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa yang mampu memikul kayu dari Kufah ke tanah Hirah, suatu perkampungan di dekat Baghdad adalah makhluk raksasa bernama Auj, maka Nabi Nuh alaihi salam mendatangi Auj dan memintanya agar memikul kayu itu. Auj berkata, aku tidak akan memikulnya kecuali engkau menyenangkanku dengan roti. Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh alaihi salam membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, makanlah roti itu. Melihat itu Auj pun tertawa dan berkata, seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar. Ia mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh alaihi salam memotong selembar roti itu lalu diberikannya sambil berkata, bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian makanlah potongan roti ini. Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah Auj sudah kenyang, dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu Auj membawa kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Setelah kayu-kayu tersebut berada di hadapan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata, wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat bahtera itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkannya bagaimana membuat bahtera. Setelah diajarkan cara membuat bahtera, Nabi Nuh alaihi salam mengubah kayu-kayu tersebut menjadi lembaran-lembaran. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam melekatkan lembaran yang satu pada lembaran yang lainnya, dan memacunya dengan paku-paku dan besi. Nabi Nuh alaihi salam membuat bagian depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh Raja Wali, sayapnya seperti sayap burung Garuda, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan bahtera itu dijadikan 3 tingkat lebih panjang. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam adalah 80 hasta, dan lebarnya 50 hasta, ada yang mengatakan panjangnya 300 hasta, riwayat lain menyebutkan panjangnya 600 hasta, lebarnya 60 hasta, dan tinggi 30 hasta. Kapal ini terbuat dari kayu dal, ada yang mengatakan dari kayu saj, dan ada menyebutkan dari kayu samsyat. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam terdiri dari 3 lantai. Lantai paling atas ditempati manusia, lantai tengah untuk spesies burung, lantai bawah dihuni hewan buas, hewan melata, dan hewan ternak. Namun Wahab bin Munabih berkata, tingkat atas ditempati manusia, tingkat tengah ditempati makanan dan barang-barang, dan tingkat bawah untuk hewan-hewan. Karena kapasitas kapal yang terbatas, Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah agar menaikkan para pengikutnya, sepasang dari semua jenis hewan, semua jenis tanaman, biji-bijian,
dan pepohonan. Nabi Nuh alaihi salam juga membawa jasad Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana wasiat Nabi Adam alaihi salam kepada anak keturunannya. Nabi Nuh alaihi salam kemudian memasukkan hewan satu demi satu. Iblis menyusup masuk ke kapal Nabi Nuh alaihi salam dengan cara bergantung di ekor keledai. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam adalah keledai. Ketika ia mau masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam menyangka keledai enggan masuk karena kehendaknya. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada keledai, "Hai malun atau yang terlaknat, masuklah." Keledai pun masuk diikuti oleh si iblis. Ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat iblis, dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke bahtera ini?" Iblis menjawab, "Engkau yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau tadi bilang, hai malun atau yang terlaknat, masuklah?" Dan yang memiliki predikat al-malun secara mutlak tiada lain kecuali aku. Setelah itu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada iblis, "Wahai yang terlaknat, keluarlah dari sini." Kemudian iblis menjawab seraya memohon, "Wahai Nabi Allah, tolong biarkanlah diriku. Sesungguhnya aku telah ditangguhkan." Maka Nabi Nuh alaihi salam menyuruhnya duduk di sebuah ruangan. Sebagian riwayat mengatakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan azabnya, para setan juga terhempas oleh badai sampai beterbangan di antara langit dan bumi. Banyak sekali setan yang binasa saat petaka itu berlangsung. Demikian Imam Khatib al-Baghdadi mencatat, adanya iblis yang masuk ke bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Adanya iblis yang naik ke bahtera Nabi Nuh alaihi salam juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.